Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Jumpa kembali dengan renungan pagi terang hidup yang Bapak Ibu bisa ikuti setiap hari mulai jam 6 pagi. Luangkan waktu Anda maksimal 10 menit saja, Anda akan diberkati dengan firman Tuhan yang mampu meningkatkan semangat juang Anda menghadapi segala persoalan yang mungkin saat ini sedang menghadang langkah kaki Anda. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, bersyukur berterima kasih karena Tuhan memberkati kami bersama dengan semua keluarga kami. Tatkala kami menyambut berkat-Mu yang selalu baru setiap pagi, kami disadarkan bahwa semua berkat yang kami terima dan kami nikmati bersama keluarga adalah berkat-berkat yang terbaik di dalam kehidupan kami. Sehingga semuanya ini membawa kami kepada kesimpulan bahwa Engkaulah Sang Pencipta kami, Tuhan Sang Juru Selamat dan Penebus dosa-dosa kami, yang dengan segala kasih setia-Mu telah memeliharakan kami hari lepas hari, menyembuhkan kami tatkala kami sakit, memulihkan kekuatan kesehatan kami, dan yang telah menjadi penolong kami saat kami harus menghadapi persoalan hidup. Demikian pula Bapa, Engkau juga yang melindungi, membela, dan melepaskan kami dari semua yang jahat. Hari ini kami siap Tuhan mendengar akan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami telah siap mendengar sabda daripada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan ke-12 ucapan kutuk yang ke-10. Ulangan pasal 27, saya bacakan ayat 14 dan 24. Demikian bunyi firman-Nya. Maka haruslah orang-orang Lewi mulai bicara dan mengatakan kepada seluruh orang Israel dengan suara nyaring, terkutuklah orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tersembunyi. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sama seperti yang disampaikan oleh Tuhan di dalam 10 perintah Allah. Salah satunya adalah jangan membunuh. Sebab manusia justru harus melakukan perintah Tuhan, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terlebih ketika manusia sesungguhnya bukanlah pribadi yang bisa menciptakan kehidupan. Kenapa justru harus melakukan pembunuhan? Oleh karena itu, Tuhan melarang. Dan kata-kata ini diperintahkan oleh Musa, diucapkan oleh para imam-imam suku Lewi dengan suara nyaring kepada seluruh bangsa Israel. Terkutuklah orang yang membunuh sesama manusia dengan tersembunyi, dengan perencanaan, dengan diam-diam, dengan niatan jahat untuk menghilangkan nyawa seseorang. Saudara, biasa pembunuhan dilakukan di dalam ranah orang berpolitik. Seseorang yang kaya, yang berkuasa,
Yang kaya seringkali juga melakukan hal-hal yang demikian terhadap lawan politiknya atau terhadap orang yang tidak disenanginya, yang menurut dia menjadi duri di dalam dagingnya. Seringkali orang menggunakan kekuasaannya, kemudian menggunakan kekuatan uangnya, relasinya, dan lain sebagainya untuk memberikan siasat sehingga seseorang bisa dihilangkan. Nah, saudara, demikian pula apa yang dilakukan oleh Isabel, istri Raja Rahab tadi. Nah, ketika dia harus menghilangkan nyawa Nabot gara-gara kebun anggur yang mau dibeli oleh Raja Ahab itu tidak diizinkan, maka Isabel merekayasa menyuruh dua orang memberikan saksi dusta untuk menuduh Nabot, sehingga Nabot harus dihukum mati dan kebun anggurnya Nabot dimiliki oleh Raja Ahab. Nah, saudara, inilah yang dilakukan oleh Isabel yang membuat kelakuan yang menjadikan Tuhan sangat murka. Jangan sampai hal ini dilakukan oleh kita sebagai anak-anak Tuhan. Demikian pula orang yang diurapi oleh Roh Kudus, orang yang setia kata Tuhan, yang namanya Daud, bisa juga dia melakukan hal yang sama. Ketika dia mengambil Batseba, dia telah merancangkan sesuatu pembunuhan yang tersembunyi dengan perencanaan, dan ini jahat di mata Tuhan, sebab dia inginkan suami daripada Batseba yang adalah prajurit Daud itu mati terbunuh di medan tempur, supaya dengan matinya Uria, suami Batseba ini tadi, maka Daud bisa mengambil Batseba sebagai istrinya. Saudara, hal-hal yang demikian inilah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan lewat firman Tuhan ini justru masuk dalam ke-12 ucapan kutuk. Mereka yang berbuat demikian, terkutuklah orang tersebut dan seluruh bangsa harus berkata amin. Nah, saudara, apa yang kemudian Tuhan harus berikan sanksi kepada Daud yang Tuhan menilai bahwa Daud adalah orang setia? Yaitu Tuhan tetap menimpakan hukuman kepada Daud dan keluarganya. Dan Tuhan berfirman kepada Daud, oleh karena engkau telah mengambil Batseba dengan pedang, maka keturunanmu mulai hari ini tidak akan terlepas dari pedang. Nah, saudara, Daud tetap diakui oleh Tuhan adalah orang yang punya kesetiaan. Tetapi jika kita mau melihat dengan jeli, sesungguhnya yang setia tetap adalah Tuhan. Tuhan tetap luar biasa. Walaupun Daud banyak melakukan dosa, namun yang istimewa di hati Tuhan, Daud ketika ditegur oleh Tuhan, Daud adalah orang yang cepat tanggap dan mohon ampun atas segala dosa-dosanya, dan dia tidak melakukannya lagi. Tetapi disinilah yang menjadikan kekaguman saya pribadi, bahwa Tuhan adalah Allah yang istimewa, yang tidak pernah tidak mengasihi saudara dan saya. Apapun keadaannya kita, ketika kita datang kepada Tuhan dengan permohonan ampun atas dosa kita, Dia setia dan adil dan akan mengampuni dosa kita, walaupun sanksi akibat dosa tetap harus kita bayar. Bapak Ibu, saatnya engkau berangkat menuju ke tempat pekerjaan. Pergilah untuk bekerja dan beraktivitas. Yesus Tuhan kita telah melindungi keluar masuk pintu rumahmu dan telah mengutus seorang malaikat yang akan berjalan di depanmu, sehingga engkau akan tiba di tempat tujuan dengan selamat dan tiba di rumahmu kembali di tengah-tengah keluargamu dengan selamat pula. Serta Tuhan memberkati, engkau boleh berhasil dengan kemenangan yang berkelimpahan sesuai dengan kasih karunia Tuhan yang melimpah atas hidupmu bersama seluruh kaum keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Terima
sebab hari ini, amin, Tuhan